Halo semuanya, di video ini kita akan belajar tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Untuk memasuki pelajaran, kita akan membahas tentang sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi di Indonesia. Nah, sebelum memasuki sejarah akuntansi di Indonesia, kita terlebih dahulu nih, apa sih akuntansi itu? Akuntansi merupakan suatu seni dalam mengukur, berkomunikasi, dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Nah, akuntansi mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 1642. Akuntansi berkembang sejak Undang-Undang Tanah Paksa dihapuskan pada tahun 1870. Karena itu, banyak pengusaha swasta Belanda menanam modal di Indonesia. Merekalah yang menerapkan sistem pembukuan di Indonesia. Nah, di Indonesia juga diperkenalkan sistem pemeriksaan atau auditing untuk menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan. Didikan akuntansi di dalam negeri mulai dirintis pada tahun 1952 di Universitas Indonesia. Dan pada tahun 1954, Undang-Undang Dasar Nomor 34 dikeluarkan untuk mengatur pemberian gelar akuntan, dan di tanggal 23 Desember 1957 didirikan organisasi yang menghimpun para akuntan di Indonesia yang bernama Ikatan Akuntansi atau disebut dengan IEI. Kayaknya kayak uang beneran nih. Duit gua kemana ya? Kayaknya kemarin ada 100.000 nih. Gua cek dulu, soalnya di kantong nggak ada. Nggak ada juga. Kemana ya? Ini duit gua kali. Bu Ede, enak aja, lihat tuh, sidik jari gue semua. Berarti ini duit gue. Duit kemana dong? Oh, kemarin gua habis top up kayaknya nih. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Aduh, stop. Makanya setiap pengeluaran itu harus lo catat supaya lo nggak kayak gini lagi. Ya gimana dok caranya? Mau tahu caranya? Yuk kita belajar akuntansi. Apa sih akuntansi itu? Akuntansi itu proses nyatet, ngolah transaksi yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran. Sadar nggak sadar, sebenarnya di kehidupan sehari-hari, orang-orang di sekitar kamu, bahkan mungkin kamu udah ngelakuin proses transaksi akuntansi. Misalnya kayak nyatet pembayaran SPP di sekolah. Habis bayar kan kamu minta bukti transaksi buat dikasih ke orang tua kan? Atau di kelas kamu ada bendahara kan? Pas bayar uang kas, bendahara bakal nyatet kalian bayar berapa bulan, atau malah nunggak berapa bulan. Jadi akuntansi itu walaupun kedengarannya ribet banget karena yang biasa kita dengar untuk perusahaan-perusahaan gede, ternyata udah kita terapin loh di kehidupan sehari-hari. Akuntansi ini banyak banget manfaatnya buat kita. Pertama, biar kita bisa tahu kondisi keuangan kita. Kita jadi tahu punya duit berapa di dompet. Nggak kayak teman aku tadi. Kalau dari sudut pandang perusahaan, kondisi keuangan perusahaan bakal nunjukin kinerja perusahaan dari sisi operasional yang udah dijalanin. Akuntan bakal bisa lihat si perusahaan punya harta atau aset berapa, modalnya berapa, bahkan hutangnya berapa. Yang kedua, jadi alat pengendali keuangan. Kalau kamu tahu duit kamu berapa, pasti kamu bakalan bisa mantau kira-kira cukup nggak ya sampai akhir bulan. Biar kamu nggak terlalu boros dan bisa hemat. Kalau kita nyatet semua pengeluaran dan pendapatan kita bisa tahu mana yang prioritas, mana yang bukan. Bisa tahu juga bulan lalu pengeluarannya berapa. Supaya bulan depan nggak bakal beli hal-hal yang nggak penting lagi. Atau cuma sekedar, lucu, nggak usah dibeli ya. Yang ketiga, ngasih informasi atau laporan ke pihak eksternal. Misalnya laporan ke bendahara kelas kamu. Laporan keuangannya bisa dilihat sama kamu, teman sekelas, dan bahkan guru kamu. Nah, kamu, teman sekelas, dan guru kamu itu jadi pihak eksternal. Kamu bisa tahu berapa duit kelas kamu sekarang. Kalau buat perusahaan, pihak eksternalnya itu bisa jadi orang yang nanam modal atau disebut dengan investor.
Perusahaan yang dapat dana segar dari investor wajib ngelaporin informasi keuangannya ke investor. Kenapa? Ya karena si investor ini nggak secara cuma-cuma ngasih uang ke perusahaan. Mereka punya tujuan buat dapat keuntungan dengan naruh duit mereka ke perusahaan. Singkatnya, mereka butuh informasi keuangan perusahaan buat ngukur kemampuan perusahaan di masa depan. Kalau kemampuan perusahaannya kelihatan rendah, investor berhak buat ngambil lagi modalnya dan cari perusahaan lain yang bisa ngelola uang dari investor. Yang keempat, jadi bahan evaluasi perusahaan. Akuntansi bisa bantu perusahaan buat lihat gimana sih kondisi perusahaannya. Jadi, perusahaan bisa ngelakuin evaluasi tentang kinerja perusahaannya. Apa udah tepat atau ada yang harus dibenerin berdasarkan laporan keuangan tersebut. Nah, laporan keuangan ini dipakai sama dua pihak. Pihak internal dan pihak eksternal. Pihak eksternal udah kita bahas ya di sebelumnya. Ada investor yang baca laporan perusahaan buat nentuin apa bakal tetap investasi ke perusahaan itu atau pindah ke perusahaan lain. Terus ada lagi nih, pihak eksternal lain yaitu konsumen, pemakai produk perusahaannya. Konsumen kalau udah suka banget sama produk tertentu, biasanya bakal tetap setia sama si perusahaan. Sepatu centang contohnya, walaupun harganya mahal, kalau udah ada yang suka, ya bakal dibeli aja. Tapi ada juga kan yang murah, lagi ada diskon misalnya. Pernah terpikir nggak sih sama kamu gimana sepatu dengan merek yang sama bisa jadi murah? Nah, sepatu bisa murah itu karena laporan keuangannya dipakai sama pihak internal. Perusahaan bakal nentuin harga pokok produknya. Kalau misalnya kualitasnya agak kurang, barangnya bisa dijual dengan harga murah. Makanya ada barang yang jadi barang promo atau diskon. Kalau gitu mending beli barang yang kualitasnya agak kurang dikit kali ya biar murah. Oke teman-teman, di video ini kita udah belajar tentang akuntansi. Akuntansi itu proses nyatet dan ngolah transaksi yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran. Manfaat dari akuntansi ini ada banyak. Bisa tahu kondisi keuangan kita, jadi alat pengendali keuangan, ngasih informasi atau laporan ke pihak eksternal, dan bahan evaluasi perusahaan. Nah, informasi akuntansi ini dipakai sama beberapa pihak. Pihak internal dan pihak eksternal. Itulah pemaparan materi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.